viral. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pemirsa, sekarang kita masih mengulas tentang BPNT. Nah, untuk itu kita mau nanya-nanya ke seorang anggota komunitas peduli KPM Kota Tasikmalaya. Kebetulan beliau adalah sebagai sekjen di komunitas peduli KPM Kota Tasikmalaya. Pak, terkait BPNT setelah ditunaikan, katanya masih banyak menuai protes dari masyarakat karena banyak permasalahan-permasalahan yang baru. Itu permasalahan seperti apa, Pak? Untuk permasalahan yang sudah kami lakukan cek ke lapangan selaku komunitas peduli KPM Kota Tasikmalaya, ada di beberapa wilayah kecamatan, contoh kecamatan Ciberem, Bungursari, dan yang lainnya, bahwa ada pengkondisian untuk dipaketkan seperti itu. Nah, untuk di wilayah kecamatan kami sendiri, pengkondisian itu alhamdulillah tidak ada. Cuman miris di beberapa kecamatan ada salah satu pengkondisian yang notabene-nya dipaketkan satu paket, sehingga masyarakat banyak keluhan, banyak ada beberapa keluhan kepada kami, katanya terlalu tinggi harga komoditinya seperti itu, Pak. Namun di wilayah kami alhamdulillah untuk penyaluran kemarin tidak ada pengkondisian untuk pemaketkan, jadi alhamdulillah semuanya tunai seperti itu. Cuman memang ada salah satu supplier menelpon ke salah satu anggota kami untuk mengajak pengkondisian supaya diarahkan untuk membeli paket sembako komoditi seperti itu, Pak. Dan salah satu supplier itu menyebutkan bahwa kami arahan daripada salah satu pejabat terkait seperti itu, Pak, sehingga melapor komunitas. Tapi alhamdulillah komunitas kami menolak, dan ya alhamdulillahnya menolak seperti itu, Pak. Kok jadi, Pak, dari uang tunai yang 3 paket 600.000 itu masih ada yang disembakokan gitu, Pak, ya? Itu yang disembakokan berapa paket, Pak? Berapa rupiah dari 600.000 itu, Pak? Bervariatif ya, Pak. Untuk di Kecamatan Ciberem sendiri ada nominal 200.000 satu paket, Pak, yang dipaketkan ke komoditi sembako seperti itu. Cuman di beberapa kecamatan lain yang memang bervariatif lah seperti itu, Pak, pengkondisiannya. Dan ini kenapa terjadi, Pak? Nah, kalau berbicara ini terjadi, ya tidak mungkin terjadi begitu saja. Tentu ini ada pengkondisian dari orang-orang yang intinya dari memang mereka yang mempunyai fungsi daripada kapasitas mereka. Tidak mungkin tidak ada pengkondisian, sedangkan di penyalurannya beberapa daerah kacau karena ada pemaketan seperti itu, Pak. Itu, Pak, yang tadi, Pak, agak menarik ya, yang soal ada petugas BPNT yang namanya supplier itu menelepon ke salah satu pihak masyarakat. Di kecamatan mana itu, Pak? Itu di kecamatan kami, Pak, di Kecamatan Purbaratu. Ada salah satu supplier yang menelpon, bahkan kami punya bukti rekamannya seperti itu.
di kecamatan kami beliau si supplier itu mengajak intinya mengajak bahwa intinya masyarakat arahkan untuk membeli komoditi seperti itu Pak, dan beliau berbicara saya arahan daripada salah satu pejabat terkait seperti itu Pak. Lalu terkait surat edaran dari kementerian spesifiknya bagaimana sih Pak? Nah, berbicara surat edaran dari kementerian, kami membaca bahwa nah ini Pak yang jadi persoalan ini. Kenapa di beberapa kecamatan ada pemaketan. Nah, diduga karena estafet daripada kepemerintahan melihat surat edaran daripada Sekda Kota Tasikmalaya gitu Pak. Nah, di surat edaran Sekda di nomor 4 poin B tertulis ada pembelian bahan pangan diutamakan dibeli di warung agen. Nah, itu yang menjadi polemik, itu yang menjadi kekisruhan yang terjadi di beberapa wilayah kecamatan, contoh kecamatan Ciberem, kecamatan Bungursari, dan kecamatan lainnya yang memang ada pemaketan. Nah, karena kan mereka melihat daripada edaran Sekda Kota Tasikmalaya yang tercatat di nomor 4 poin B, sehingga ada pengkondisian yang mengarahkan untuk dipaketkan, padahal masyarakat menolak dengan jelas karena komoditinya tidak sesuai apa yang diharapkan masyarakat, bahkan harganya pun cenderung lebih mahal. Kami ada beberapa kwitansi sudah kami kumpulkan dari beberapa kecamatan, tapi melihat dari edaran kementerian, saya membaca dari edaran kementerian dan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin di teknis penyaluran BPNT yang nomor _6 _SK _HK 01001-02-2022. Nah, saya membaca ada di bab 2 halaman 20, saya membaca di poin G ada pemanfaatan bantuan program sembako. Nah, ini yang jadi pertanyaan besar bagi saya dan komunitas, sehingga terjadinya kekisruhan yang ada di beberapa wilayah kecamatan di Kota Tasikmalaya ini Pak, yang ada yang menyangkut dengan edaran daripada edaran Sekda Kota Tasikmalaya. Di sini Pak dijelaskan di poin G yang aturannya, yang SK-nya di di Kementerian Sosial Direktorat Penanganan Jenderal Fakir Miskin seperti itu Pak di poin G. Di situ dijelaskan tertulis pembelian bahan pangan yang telah ditentukan dapat dilakukan, kan seperti itu Pak. Nah, poin ini sangat bertolak belakang sekali dengan apa yang ditulis oleh Sekda selaku Tikor Kota Tasikmalaya seperti itu. Bapak Sekda kan di nomor 4 poin B menuliskan pembelian bahan pangan diutamakan dibeli di warung, sedangkan aturan teknis penyaluran yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial di huruf G bab 2 halaman 20 dijelaskan pembelian bahan pangan yang telah ditentukan dapat dilakukan di elektronik warung, seperti itu Pak, di elektronik warung gotong royong dalam kurung warung, pasar tradisional, dan atau warung sekitar secara tunai. Kan jelas masyarakat tidak diarahkan, tapi pembelian bahan pangan yang telah ditentukan dapat dilakukan di mana saja. Intinya seperti itu kan dari surat SK Kementerian Sosial. Nah, saya jadi bingung Pak. Ini
di surat edaran Sekda jelas ada pengarahan pembelian bahan pangan diutamakan. Sedangkan di surat SK teknis penyaluran kementerian pembelian bahan pangan yang Gini, telah Pak, ditentukan. diutamakan ke warung maksudnya itu. Iya, ini surat edaran Sekda ada tercatat di nomor 4 poin B, pembelian bahan pangan diutamakan dibeli di warung. Kan seakan-akan ada pengarahan Pak harus diutamakan. Sedangkan di surat edaran SK Kementerian Sosial dan Direktorat Penanganan Fakir Miskin, pembelian bahan pangan yang telah ditentukan dapat dilakukan di elektronik warung dan lain sebagainya. Berarti kan masyarakat bebas membeli di edaran kementerian poin G bab 2 halaman 20 seperti itu. Oh, jadi di ini Pak ya. Jadi di surat edaran menteri jadi tidak ada kata diutamakan harus ke warung. Sangat tidak ada Pak, tidak ada Pak. Nah ini yang menjadi yang menjadi pertanyaan bagi kami selaku komunitas peduli KPM yang memang melihat pelaksanaan kemarin di beberapa wilayah kecamatan sangat miris, ada pemaksaan untuk dikomoditikan, dipaketkan, bahkan beliau-beliau para lansia, terus para penerima yang memang hak mereka ada ancaman-ancaman yang memang katanya kalau tidak dibelikan akan dihapus atau apalah sebagian itu. Nah, saya melihat dari permasalahan ini selaku komunitas melihat edaran daripada Sekda yang memang mengandung kontroversi menurut saya Pak. Kenapa kontroversi? Karena di situ tertulis di nomor 4 poin B diutamakan kan Pak, pembelian bahan pangan diutamakan ke agen dan warung, sehingga estafet pejabat pemerintah kan estafet Pak. Kalau pejabat itu dari mulai kecamatan sampai kelurahan, mereka kan melihat dan menimbang daripada edaran Bapak Sekda. Sedangkan di edaran Bu Menteri sendiri, Kementerian Sosial sendiri tidak seperti itu poinnya. Beliau kan mereka kan hasil rapat daripada dengan Komisi 8 dan rapat terbatas dengan Bapak Presiden, sehingga mengeluarkan SK teknis penyaluran BPNT Januari Maret ditunaikan. Kan ada poinnya pembelian bahan pangan yang telah ditentukan dapat dilakukan di elektronik warung, mau di warung, mau di warung sekitar, kan membebaskan. Tapi ini edaran dari Sekda tidak membebaskan KPM, malah ada penekanan. Menurut saya penekanan Pak seperti itu mah. Kenapa saya berbicara penekanan? Karena tertulisnya pembelian bahan pangan dilakukan, pembelian bahan pangan diutamakan dibeli di warung dan agen. Sedangkan kan jelas Ibu Menteri berbicara di beberapa media sosial hapus agen dan warung, hapus agen dan warung seperti itu. Tapi ini di surat edaran Bapak Sekda, surat edaran Sekda yang ditandatangani, sudah ada tanda tangannya ini Pak. Seperti itu. Nah, ini pertanyaan besar bagi kami selaku komunitas. Seperti itu Pak. Janganlah ada kepentingan di luar konteks seperti itu Pak. Pandangan saya Mas. Jadi Pak, harapannya terutama harapan baik untuk KPM kepada pemerintah itu kedepannya harus seperti apa? Harapan saya sih Pak, untuk semua pejabat yang ada di Kota Tasik, harusnya mereka itu sense of crisis lah Pak, seperti itu. Oh, jadi harus mempunyai sense of crisis gitu? Iya, sense of crisis. Kenapa saya berbicara seperti itu? Ya, ketika masyarakat sudah berteriak itu tandanya gawat. Dan ketika orang
yang lantang berbicara dituding subversif, apa itu namanya? Kan seperti itu Pak. Saya menginginkan untuk semua pejabat-pejabat yang ada di wilayah kami ya cenderung untuk kepentingan-kepentingan masyarakat. Jangan ada kepentingan-kepentingan di luar konteks lah Pak, seperti itu Pak. Harapan saya mah harus punya sense of crisis lah, intinya gitu Pak. Selanjutnya himbauan kepada para pemilik kartu KKS atau KPM. Himbauannya dari komunitas seperti apa? Kalau himbauan untuk para penerima manfaat sih Pak, saya menghimbau agar tidak gampang menerima informasi yang memang bertolak belakang dengan aturan seperti itu Pak. Contoh ada dugaan pengancaman, hiraukan saja, lapor kepada kami, ya intinya sharing kepada kami. Ya kami menghimbau kepada seluruh penerima manfaat yang ada di Kota Tasikmalaya, jangan gampang mencerna informasi yang memang tidak benar lah gitu Pak, seperti itu. Harus pintar gitu Pak ya, harus tahu ya, gitu. Pintar memilah, pintar memilih informasi lah seperti itu Pak. Karena sekarang sudah zaman digital, semua sudah bisa mengakses semua link Kementerian Sosial, link apa. Jadi intinya berani untuk mengucapkan apa yang harus diucapkan yang benar gitu Pak. Jangan takut untuk berbicara. Siap Pak, terima kasih Pak.